Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, nikmat yang tidak pernah terhitung. Bagaimana kita sangat yakin sekali tidak ada sesuatu yang rugi ketika kita bisa hadir di dalam taman-taman surga seperti ini. Maka tidak ada kata lain kecuali buat kita senantiasa untuk bersyukur, mencurahkan pujian semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu ingat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya para ulama sepakat belum kita semuanya disebut bersyukur ya ketika kecuali kita sudah melakukan 3 hal. Jadi tidaklah kita itu lisan kita basah, tidak pernah kering dengan bacaan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi ketika kita masih melakukan atau melanggar yang 3 hal yang ulama sepakat, tidaklah kemudian kita bisa disebut sebagai hamba yang abdan syakuron. Padahal ketika kita bersyukur kepada Allah itu satu adalah kewajiban. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka itu sebuah cara Allah untuk mendatangkan azabnya. Ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Dan juga sebuah ayat yang sangat kita kenal, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabillahi syadid. Dan ternyata hanya dengan bersyukur Allah itu telah kemudian menangguhkan, bahkan kemudian tidak mendatangkan azabnya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidaklah kemudian kita lisan kita bersyukur, ngomong alhamdulillah, tidak pernah kering dengan zikir alhamdulillah. Tapi yang pertama satu, kalau kemudian kita masih menyakiti hati orang tua kita, maka tidaklah kita disebut bersyukur, dan tidaklah syukur kita diterima oleh Allah. Tapi kemudian kita masih menjadikan orang tua kita sakit hatinya, menangis hatinya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nikmat sudah Allah berikan kepada kita tidak terhingga. Jangan lupa bahwasanya kita masih punya orang tua yang kemudian menghadirkan kita di muka bumi ini. Maka jangan pernah lepas untuk senantiasa berkomunikasi dengan orang tua kita. Kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, sering-seringlah hubungi, telepon, dan bahkan mungkin jenguk ya. Karena mohon maaf sekali,
Saya di Dinsos kemarin beberapa waktu yang lalu, saya ditelepon dari teman saya Dinsos juga yang dari Dinsos Nganjuk. Ada seorang ibu yang usianya sudah 60-an tahun lebih, diketemukan sudah 10 harian lebih lontang-lantung di pasar Nganjuk. Ya, ternyata kemudian diamankan oleh teman Dinsos Nganjuk dan diinterogasi, ternyata KTP-nya penduduk Magetan. Ya. Dan mau nggak mau yang hubungnya ke Dinsos Magetan. Ya. Dan kemudian akhirnya saya jemput, dan kebetulan qadarullah saya pas ada perjalanan ke Surabaya, kemudian saya ambil langsung malam-malam. Apa Pak yang disampaikan oleh ibu ketika saya menyebut, Bu, monggo kundur datang Magetan. Satu ucapan yang beliau katakan kepada saya, Mas, saya mau panjenengan jemput pulang ke Magetan, tapi satu minta saya, jangan sampun panjenengan wangsulaken kula datang griya anak kula. Jangan kembalikan saya, jangan pulangkan saya ke rumah tempat anak saya. Dan ternyata sudah 10 hari Pak. Kemudian saya juga sudah berusaha sebelumnya, sebelum saya menjemput itu sudah mengatakan kepada anaknya, saya hubungi. Anaknya kebetulan yang kandung itu perempuan, dan dia sudah bersuami, dari sisi keberadaan pekerjaan dan seterusnya dia berada. Tapi dia kemudian mengatakan, ya kalau mau ibu mau pulang biarkan pulang sendiri. Ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Makanya intinya saya ingin sampaikan, belumlah kemudian lisan kita nggak pernah kering dengan ungkapan-ungkapan syukur, alhamdulillah, tapi syukur ini tidak akan pernah diterima oleh Allah ketika kita masih menjadikan orang tua kita sakit, menangis hatinya. Maka kalau masih punya orang tua yang masih hidup, ya jangan pernah kemudian kita tidak pernah menghubungi, telepon. Sekarang sudah zamannya luar biasa. Tanyakan kabarnya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan pernah lupa kewajiban kita. Kalau punya orang tua sudah meninggal, sambung silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Doakan. Kata Ustadz Adi Hidayat, kita itu disebut durhaka kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita mendoakan orang tua kita dengan Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighra, 5 kali doa. Itu disebut oleh Ustadz Adi Hidayat, kita termasuk anak yang durhaka. Betul Pak. Jadi kita sudah mendoakan Rabbana ighfir lana wa li walidayya, ya Allah ampunilah dosa orang tua kami. Setiap sholat subuh 1 doa, sholat duhur 1 doa. Hanya 5 kali doa kita disebut sebagai anak yang durhaka, kata Ustadz Adi Hidayat. Apalagi kemudian kita tidak mendoakan sama sekali. Minimal Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih punya orang tua kita sudah meninggal, minimal jangan pernah melakukan kemaksiatan dan dosa sekalipun. Karena ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, orang tua kita walaupun sudah meninggal melihat Pak, mereka menangis, walaupun mereka tidak bisa langsung kemudian mendekati kita. Di alam sana orang tua kita menangis, karena orang tua kita ikut mendapatkan dosa yang telah kita lakukan. Karena hadirnya kita di muka bumi ini karena lantaran orang tua kita. Kita sangat mahfum sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang menjadikan perantara untuk datangnya seseorang itu melakukan amal kebaikan atau amal kemaksiatan, maka dia akan memperoleh juga pahala ataupun dosa yang dilakukan oleh orang itu tanpa mengurangi kebaikan dan dosa yang diterima oleh orang itu. Demikian juga sebaliknya, kalau kita melakukan amal kebaikan, orang tua kita tersenyum, orang tua kita akan senang, bahagia, karena mereka juga akan mendapatkan curahan limpahan amal-amal pahalanya yang dia dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, belumlah kita kemudian disebut hamba yang bersyukur kepada Allah, walaupun lisan kita tidak pernah kering dengan bacaan-bacaan zikir-zikir alhamdulillah. Kalau kemudian kita belum bisa bermanfaat, belum kita berterima kasih kepada sesama. Ya, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Tidaklah manusia disebut bersyukur kepada Allah kalau kemudian dia tidak mampu dan tidak bisa berterima kasih kepada sesamanya. Artinya bisa membuat kebaikan, kemanfaatan bagi sesama. Ya.
Ini monggo kita sama-sama, tidak ada di antara kita yang kemudian kita tidak pernah diberikan kebaikan kepada sesama. Salah satu bentuk syukur kita adalah bagaimana kita mengungkapkan perasaan terima kasih, jazakallah, jazakillah, dan seterusnya. Dan itu bagian dari bentuk syukur kita. Dan yang ketiga, tidaklah kita disebut bersyukur kepada Allah kalau kemudian kita belum menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semakin mendekat kepada Allah. Ya, tidak ada nikmat yang kemudian Allah itu hitung buat kita. Bahkan kita tidak pernah bisa menghitungnya. Dan saat itulah kemudian tidak ada alasan buat kita untuk menjauh dari Allah. Ya. Kayak jenengan narik napas, menghembus napas, satu tarikan napas itu nikmat dari Allah, datangnya dari Allah. Dan satu tarikan napas itu harusnya bentuk syukur kita adalah semakin mendekat kepada Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah. Kalau satu tarikan napas kemudian kita bermaksiat kepada Allah, kita berdosa kepada Allah, barulah kemudian kita disebut bersyukur kepada Allah. Tiga hal itu Bapak Ibu sekalian, ya, yang kemudian harus kita ingat-ingat betul. Jangan kemudian kita menjadikan orang tua kita baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, kemudian mereka semuanya menangis sedih lantaran kita. Yang kedua, bermanfaatlah bagi sesama. Dan yang ketiga, jadikanlah waktu-waktu kita semuanya untuk senantiasa lebih mendekat kepada Allah. Min husnil islamil mar'i tarkuhuna ma ya'mili. Jadi tidaklah kemudian kita itu disebut Islam kita sempurna kalau kemudian kita waktu-waktu kita gunakan semuanya untuk menjauh, melakukan dosa dan maksiat. Ya. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah, suri tauladan, junjungan kita semuanya Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya juga, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpahi kekuatan iman, istiqomah, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan insyaallah nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri. Ya, sebenarnya saya teringat ketika saya bertanya kepada panjenengan di pertemuan yang pertama, yang kedua kalau nggak salah nih. Saya bertanya kalau nggak salah ke Pak Permadi, ya, Pak Permadi nggak datang. Nih, Jin. Pak Sapari, kalau selama ini kegiatannya luar biasa seperti ini, amalannya luar biasa ndak karuan gitu ya, setiap hari nggak pernah bolong ke masjidnya, ikhlas nama boten Pak Sapari. Ikhlas. Alhamdulillah. Nah ini ya, jadi sama pertanyaannya yang kami sampaikan kepada Pak Permadi kemarin. Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu seorang ulama besar di zaman beliau, sampai-sampai beliau terlambat nikah. Nikahnya agak belakangan. Karena apa? Sibuk dengan dakwah, kesana kemari dakwah. Waktunya terus kemudian disampaikan untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Sampai nikahnya agak telat. Kemudian ada yang bertanya, sahabat Imam Ahmad yang lain, wahai Imam Ahmad, sing delok ae sampai retuk bingung. Kok koyo randui kesel ya? Koyo randui udel gitu ya di dalam dakwah. Pertanyaannya gini, wahai Imam Ahmad, jenengan sampun nglampahi semua yang panjenengan lampahi niki. Terus pertanyaannya, napa panjenengan selama ini dan sampai dengan saat ini ikhlas melakukan itu semuanya? Kinten-kinten jawab ini pun Imam Ahmad pripun? Sami kalian Pak Sapari. Jawabannya pun Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad tidak menjawab ikhlas. Ya, beliau mengatakan bahwasanya al-a'malu ikhlas fahuwa aziz. Amal ikhlas itu perkara yang berat, perkara yang besar. Dan saya hanya pengen berikhtiar saja, berusaha saja apakah kemudian amalan-amalan ini dipandang ikhlas atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi fahuwa al-amalu ikhlas fahuwa aziz.
Jenengan pindah melek li tirang ikhlas napa mboten? Insyaallah. Jadi memang berat Bapak Ibu sekalian. Jadi amalan yang ikhlas itu memang perkara yang sangat-sangat berat. Bahkan kemudian ketika kemarin di dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 31 Allah sampun ngendikan ya. Wala yuwafniyalakum akhbarakum, dan Allah akan menguji khobar-khobar kalian. Salah satu menguji khobar kita itu adalah klaim tadi Pak. Ya, klaim-klaim itu pernyataan yang keluar dari lisan kita. Panjenengan ditanya ikhlas, ikhlas gitu. Benar panjenengan ikhlas, dan pernyataan ikhlas itulah yang menjadikan kemudian Allah akan mendatangkan ujian-ujian kembali. Ya. Wala nabluwannakum akhbarakum. Ya. Tapi ala kulli hal pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan pada diri saya dan Bapak Ibu sekalian bahwasanya perkara-perkara yang ikhlas itu adalah sesuatu yang kemudian satu itu perintah Allah. Ya. Itu perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan itu? Ya karena memang hanya dengan itulah kita akan bisa mampu mendapatkan apa yang kemudian kita inginkan. Kalau kita ditanya sesungguhnya amal di dalam ibadah kita ingkang paling berat itu napa Pak? Apa amalan ibadah kita yang paling berat? Haji? Haji berat? Umroh? Kita daftar haji tahun ini kapan berangkatnya haji? Berat nomboten, harus mengumpulkan dan seterusnya gitu. Ya bolehlah dikatakan berat. Tapi ternyata satu amalan ibadah kita yang paling berat adalah bahwasanya kita mampu menjamin setiap apa yang kita lakukan itu mampu membuka pintu langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling berat, Pak. Ya. Jadi menjamin kalau yang sudah kita lakukan itu adalah mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling berat. Haji berat, boleh kita katakan berat. Umroh berat, mungkin puasa ada yang mengatakan berat. Tapi banyak orang yang kemudian melakukan haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tetapi ternyata kemudian amalannya wa qadimna ma amilun min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tidak ada artinya apa-apa. Itu Pak yang paling berat. Jadi jaminlah apa yang kita lakukan ini kemudian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita mendengar di surat awal juz ke-29, surat apa Adik? Surat Mulk ayat kedua ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi Allah menghidupkan, mematikan kula panjenengan sami niku tujuan ini mau napa? Hanya pengen melihat sinten di antara kula panjenengan ingkang beramalnya itu ahsanu amalan. Ya, ahsanu amalan kalau di dalam bahasa Arab itu baik tetapi predikatnya di atas, yang paling atas. Kenapa bukan khairun amalan? Kenapa bukan thayyibun amalan? Tapi ahsanul amalan. Karena ya amalan yang paling baik. Ketika Fudail bin Iyad ditanya, "Wa ma ahsanu amalan ya Fudail?" Kemudian Fudail menjawab bahwasanya wa ma ahsanu amalan akhlasahu wa aswabahu amal. Yang disebut dengan ahsanu amalan yang hanya ingin dilihat oleh Allah tadi Bapak Ibu sekalian adalah amalu akhlasahu wa aswabahu. Amal yang ikhlas dan amal yang aswab, benar. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya menjamin dari setiap apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya tadi ahsanu amalan. Yang pertama adalah akhlasahu, yang kedua adalah aswabahu amalan. Nah, monggo sakniki napa sih ingkang dipun sebat kalian ikhlas? Ya. Ikhlas itu kalau dari sisi bahasa berasal dari kata takhlis. Takhlis itu membersihkan sesuatu dari pengotor-pengotornya. Lek kula jenengan pas wanci badhe ngunjuk wonten toya gelas ngoten niku Pak, biasanya wonten kotoran-kotoran apa mboten di atasnya. Ya, kalau masih ada kotoran kok tetap terus saja kita minum,
itu berarti kita tidak membersihkan air minum yang ada di gelas itu dari pengotor-pengotornya. Secara bahasa kita tidak melakukan takhlis. Itu yang pertama. Dan dari sisi istilah, ikhlas itu adalah memfokuskan, mengerucutkan kepada suatu tujuan yang tidak kemana-mana selain satu tujuan itu. Itu secara istilah. Kados mata harimau nih Bapak. Ketika harimau sedang mengincar Bapak, kidang mangsanya. Harimau sedang ada incarannya, maka ketika diganggu siapapun maka matanya tidak akan pernah beralih. Pasti terus mengincar sasarannya. Itulah satu tujuan sasaran yang tidak ada yang lainnya. Disebut secara istilah ikhlas. Ya. Maka ketika kita ingin menjamin satu syarat bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tadi adalah ikhlas harus ada dan terjamin di dalam setiap amal kita. Ya, pertanyaannya, apakah ada Pak amalan-amalan yang kita lakukan itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada nomor Pak? Ada, karena kita tidak pernah tahu. Ya. Dan yang berhak menerima setiap amal kita adalah hanya Allah. Bagaimana mungkin juga pernah saya sampaikan di sini. Ketika sekelas Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab perangainya, tubuhnya besar, tegas, tetapi beliau menangis, nangisnya geru-geru, ya, nangisnya tidak hanya sekedar meneteskan loh, tetapi geru-geru nangisnya tenanan gitu, sambil menunjukkan jari telunjuknya, dan kemudian mengatakan di surat Al-Ghaziyah. Ya, masih ingat, saya pernah nyampaikan kalau nggak salah di sini. Iya deh ya. Ada yang ingat. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, amilatun nasibah. Jadi sambil menangis nuding-nuding itu loh, tiang-tiang itu, orang-orang itu, kelompok itu, dia melakukan amilatun nasibah. Dia beramal dengan nasibah. Nasibah niku napa, Pak? Sampai berpeluh-peluh. Kinten-kinten lek melakukan sesuatu sampai berpeluh-peluh niku ngamali tenanan apa guyonan. Berpeluh-peluh niku Pak. Sampai boten karu-karuan. Amilatun nasibah. Harapannya dia mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kemudian apa yang didapatkan? Tasla naron hamiyah. Yang dia dapatkan bukan surga tetapi neraka itu. Itu yang disebut Umar bin Khattab, Pak. Umar bin Khattab sekelas beliau menangis beliau sambil menunjukkan jari telunjuknya. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dan ternyata ada gitu loh, amal-amal yang kemudian dilakukan tapi kemudian tidak berdampak sama sekali. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya gitu. Tapi saya ingin mengajak bahwasanya tolong hati-hati sekali, karena ini syarat yang berat tadi, seperti pertanyaan pertama saya tadi, apakah ikhlas atau tidak ya, karena ikhlas itu menjadi salah satu dari syurutul qabulul ibadah kita, syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah ya. Maka yang kedua, kenapa kita semuanya harus ikhlas Bapak Ibu sekalian? Karena kita sudah diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kepada hambaku, kita semuanya, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, dengan seikhlas-seikhlasnya gitu. Dan ikhlas itu tentang apa? Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada pengotor-pengotor dari setiap amalan-amalan kita. Kalau kita masih mengamal sesuatu yang masih pengotor, tujuannya tidak kepada Allah, maka sudah otomatis itu bukan termasuk ahsanu amalan. Lalu pertanyaannya, apa sih yang menjadikan beratnya kita berlaku ikhlas? Apa yang menjadikan kita itu berat, sulit dan susah untuk melakukan ikhlas? Untuk melakukan amal-amal kita tidak ada pengotornya, dan kemudian tidak ada tujuan yang lain selain fokus satu tujuan. Kata Syekh Utsaimin, ada dua benalu Bapak Ibu sekalian. Dua benalu yang kemudian menjadikan amalan-amalan kita itu sulit untuk menjamin bersih dari pengotornya dan hanya kepada satu tujuan ya.
Maka bagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Utsaimin bahwasanya satu yang pertama menjadikan kita itu sulit untuk melakukan ikhlas karena kita hubbud dunya wa ittiba'ud dunya. Kita cinta kepada dunia dan kita mengikuti dunia. Itu yang menjadikan kita sulit untuk melakukan ikhlas. Ya, maka bagaimana sampai Salamah bin Dinar beliau mengatakan bahwasanya seseorang yang amalan-amalannya apapun amalan itu kok tujuannya tesih pengen mendapatkan sekeping dunia, maka amalan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Faja'alnahu haba'an mansura. Jadi amal kita semuanya yang kita lakukan kok tujuannya hanya untuk mendapatkan sekeping dunia, maka amalan itu tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah. Hubbud dunya, dunia itu menjadikan sesuatu yang sulit untuk kita kemudian bisa berlaku ikhlas. Ya. Kalau panjenengan dipun tawari di hadapan panjenengan ada dua pilihan, harus memilih salah satu. Ya, Pak Haryadi, panjenengan diutus milih satu, uang cash di hadapan panjenengan 1 triliun cash di hadapan jenengan ketok kelihat, dan pilihan yang kedua surga. Milih sing pundi Pak Haryadi? Ya, jadi pilihan di hadapan kita genah kelihat di hadapan kita uang 1 triliun rupiah, dan yang kedua kita diminta untuk memilih untuk mendapatkan surga. Nggak boleh milih dua-duanya. Milih sing pundi gitu-gitu. Tenane, jujur. Ya, alhamdulillah. Banyak kemudian ketika kalau jamaah ini insya Allah sudah surga semua gitu. Tapi bagi orang yang tidak pernah berpikir ke sana, ya pasti yang namanya 1 triliun Pak di hadapan mata kita. Siapa yang tidak hijau? Itulah dunia Pak. Dunia itu sesuatu yang nampak dekat, terlihat. Kalau urusan akhirat itu urusannya tidak nampak, gaib. Sehingga itu yang menggoda pertama sekali. Sehingga sulit kita untuk melakukan. Bagaimana gini-gini kok mikir sing adoh gitu ya. Sing cedake dipikir kok karuan lek bener dan kena gitu. Ya, ini dunia, hubbud dunia. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai-sampai ulama tabi'in ya, sekelas Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak ya. Tepang ya kalau Ibnu Mubarak ya. Sudah kenal lah, sudah pernah dengar namanya. Tapi membaca riwayatnya nggak tahu. Lo ulama tabi'in tetapi dikelaskan oleh para ulama-ulama tabi'in kelas yang dekat dengan para sahabat. Karena apa? Beliau itu senantiasa niteni no Pak. Delok ngamati nopo kebiasaan ingkang dipun lampahi kalian para sahabat. Lalu kemudian Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak ditanya, wahai Imam Mubarak, jenengan yang sudah setiap saat ngamati niteni yang dilakukan oleh para sahabat, sebenarnya bagaimana kebiasaan para sahabat ketika para sahabat itu sedang tilawatil Quran? Sama Imam Ibnu Mubarak diamati, dititeni. Maka ketika ditanya seperti itu, Imam Ibnu Mubarak mengatakan, para sahabat sesungguhnya ketika bertilawah Quran, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, berkomunikasi dengan ayat-ayat Allah, pasti mereka semuanya menangis sejadi-jadinya ketika ketemu surat Hud ayat 15-16. Ya, surat Hud 15-16, para sahabat menangis sejadi-jadinya. Ya. Ayo Dik, siapa ayat 15-16 surat Hud? Belum. Ya, kata Imam Mubarak itu Pak, niteni para sahabat itu menangis sejadi-jadinya ketika ketemu ayat itu. Kita pernah nggak menangis Pak ketemu salah satu ayat saja dari Al-Quran? Kenapa tidak menangis?
Ya, para sahabat menangis ketemu surat Hud 15-16 tadi. Man kana yuridul harsad dunya wa zinataha nuwafim ilahim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma suna'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sing sapa wonge setiap saat beramal, beraktivitas, dan setiap aktivitas itu untuk mendapatkan dunia, man kana yuridul haksad dunya wa zinataha, dan semua perhiasan-perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka Allah bakalan gampangkan, Allah akan membiarkan, bahkan la yubkhasun, Allah boten bakalan ganggu. Lek jenengan pengen dapat dunya napapun bentuknya dunia sing panjenengan penginkan gitu ya, Allah nggak bakalan ganggu, bahkan Allah bahkan akan memberikan, monggo silahkan. Tapi kemudian Allah tidak berhenti di situ. Allah mengatakan di ayat ke-16-nya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilanna. Inilah orang-orang yang nanti di akhirat itu nggak dapatkan apa-apa kecuali neraka. Wahabito masuna fiha wa batilum makanu ya'malun, dan apapun yang sudah mereka lakukan itu batil semuanya. Itu Pak yang menjadikan para sahabat menangis. Lalu mereka mengatakan, gek jok, apa yang sudah saya dapatkan, kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, pekerjaan, rumah, kendaraan di dunia ini, sebagai pengganti apa-apa yang sesungguhnya nanti akan saya dapatkan di akhirat. Menangis Pak para sahabat ya. Ini yang pertamanya. Kemudian kita pasti ingat, harus betul-betul pahami betul, karena hari ini tidak sedikit Pak yang menjadikan kemudian kita kadang nggak terasa apa yang kita lakukan itu masih kita peruntukkan untuk sekeping dunia. Kata Salamah bin Dinar, dan kalau sampai seperti itu, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Kita enggak oleh apa-apa nanti di akhirat, hanya oleh neraka. Itu Pak. Coba kita, kalau kita pengen ke Gunung Kawi misalkan, ya enggak ada masalah, silahkan, dan ketok juga, ada hasilnya juga. Tapi orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan apa-apa nanti di akhirat, dan yang dia dapatkan hanya neraka. Saya itu beberapa waktu itu, Ustaz, tolong 3 hari jenengan ngaji di rumah saya, taklim. Nanti diawali dulu jam 9 tilawatul Quran bareng-bareng. Nanti hari pertama setelah itu jam 10 sampai jam setengah sampai 1 jam jenengan taklim bersama majelis-majelis yang kami undang sampai 3 hari. Loh, kenapa Bu kok sampai 3 hari? Ya karena pas hari itu anak saya sedang ujian. Nanti taklim itu, tilawah itu 3 hari berturut, biar 3 hari itu nanti penanya anak saya itu biar lancar lek jawab ujian. Niku berarti taklimnya sama ngajinya itu kagem nawa Pak. Ujian. Banyak lagi yang lainnya gitu. Ya, hari ini mungkin yang di benak kita Pak, ya, sholat duha kita. Untuk apa sholat duha kita? Untuk apa Pak sholat duha kita? Bahkan ada buku duha. Saya tidak menyebut ya. Tapi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau itu masih digunakan untuk sekeping dunia Pak. Jadi kata Allah Pak, Allah itu membagi dunia buat kita tidak ada kaitannya dengan ibadah. Jadi Allah ini pun bagian kula sak tong ya, bagian ini Pak Sapari sak truk gitu ya. Ini pun bagian ini Pak Sapari bagian ini sak truk. Mau Pak Sapari jungkik balik ibadah nggak karuan, ya sak truk juga. Mau Pak Sapari mboten blas babar pisan mboten ibadah, ya sak truk juga. Itu loh Pak.
nggak ada kaitannya dengan ibadah. Kalau dunia itu dikaitkan dengan ibadah, kasihan sekali orang-orang kafir itu, nggak dapat apa-apa kan gitu. Maka jangan pernah hubungkan ibadah kita apapun bentuknya dengan dunia. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, enggak oleh apa-apa Pak, bahkan neraka gitu. Ini yang mungkin perlu menjadikan pemahaman buat kita semuanya. Puasa, Pak. Enggak ada istilahnya puasa itu untuk kemudian memudahkan pekerjaan kita, ben dagangane laris, ben tokone buka lancar, enggak ada hubungannya, Pak. Dan kalau itu sampai terjadi pada diri kita, tadi surat Hud 15:16. Ya, masalah dunia sudah Allah jamin. Ya, wa ma min dabbi fil ardi wa min dabbi ila fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tidaklah Allah kemudian menjadikan setiap hewan yang melata bergerak dengan perutnya kecuali Allah sambung lengkapi dunianya, rezekinya. Ya, masih banyak contohnya yang lain Bapak Ibu sekalian. Monggo menawi kula panjenengan biasane nyekolahne putra-putranipun biasanipun pesene teng putrane pripun, Pak? Mengki sekolah sing pinter, sing rajin, engko lek wis gedhi lulus dadi dokter terus golek gawean gampang, penghasilannya lancar. Ngoten napa mboten, Pak? Yang ada di benak kita sementara ini kita apa enggak? Kita menyekolahkan anak-anak mulai SD, TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, mungkin sampai bertahun-tahun. Apa yang ada di benak kita? Paham pun Pak? Man salakan thariqan yaltamisu fi ilman sahalalahu thariqan ilal jannah. Bahwasanya sesungguhnya orang yang berjalan mencari ilmu itu untuk melihat bertemu wajah Allah secara langsung akan mendapatkan kita surganya Allah. Tapi ketika tujuannya kok selain daripada itu, apalagi kemudian sekeping dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Ya, ini Pak, ternyata seperti itu. Jadi ngatos-ngatos bahwasannya ikhlas itu perkara yang aziz, berat. Nyun pangapunten ya, bahwasanya memang harusnya seperti itu, bahwasanya anak kita itu pekerjaannya nanti apa, dapat dunia di mana gitu. Itu sudah jelas, sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada catatannya, Pak. Ya, berapa banyak Pak orang yang SD saja nggak lulus, dia pengusaha, penguasa ya, pengusaha apa penguasa, penguasa lingkungan industri kecil. Ada nama betul Pak? SD nggak lulus Pak. Ya, kalau tujuannya ke sana nggak nyambung gitu loh. Dan itu banyak. Makanya monggo sami-sami istighfar, Pak. Ya. Bahwa anak kita biarkan ajari bahwasanya anak-anak kita sekolah itu, cari ilmu itu ya semata-mata tujuannya adalah untuk Allah, untuk semakin bermanfaat ilmunya. Ya, termasuk sedekah pangapunten, Pak. Sinten sing hari ini nggawa gelang, nggawa kalung, monggo dilepasi kalungnya, gelangnya, diinfakkan. Engko mulih neng omah pun wonten kalung gelang semakin besar. Ya. Infak kita, kalau kita kemudian sedekah berinfak, apakah ada di benak kita kemudian engko lek aku nginfak 10 balik 700 gitu. Nyun pangapunten ya, nyun pangapunten. Beberapa ulama sepakat itu perlu diluruskan. Kalau ada sampai Rasulullah mengajarkan bahwasanya Allah akan mengganjar 10 kali, 100 kali, bahkan sampai 700 kali lipat, maka kata Imam Ibnu Qudamah, niat yang pertama, tujuan yang pertama adalah tetap saya melakukan itu semuanya karena Allah. Ketika kemudian nanti kok oleh 70, oleh 100 kali, oleh 700 kali, itu perkara yang lain. Allah yang nanti akan menjamin. Jadi niatnya dulu yang ditanam, semata karena Allah. Ya, bukan saya nginfak kemudian oleh 700. Itu berarti bukan kepada Allahnya dulu. Ini yang perlu kita catat. Jadi yang menjadikan kita sulit untuk melakukan ikhlas itu tadi, dunia, hubbud dunia. Kita semakin cinta kita kepada Allah. Ya.
Maka monggo sareng-sareng ya, bahwasanya mulai hari ini sholat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita itu sebenarnya untuk apa, Pak? Kata Rasulullah, ya sedekah kita itu adalah untuk apa, Pak? Kata Rasulullah, ittaqun nar bisidqin at-tamat. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan bersedekah 1 biji kurma. Jadi niatnya sedekah kita itu ya supaya kemudian Allah membebaskan kita dari siksa neraka. Termasuk sholat duha tadi, Pak, bukan untuk melancarkan pekerjaan kita, dagangan kita. Kita itu manusia punya 360 ruas sendi-sendi, yang setiap matahari terbit sampai kemudian matahari tenggelam, setiap sendi itu harus disyukuri kepada Allah. Dan bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat duha. Sholat duha bukan kemudian untuk gampangkan dunia kita. Kalau kita sholat duha rutin setiap pagi, masih terbenam di dalam hati kita untuk gampangkan dunia kita, beristighfar kita. Ya. Kalau doa gimana, Tat? Doa wajib, doa harus gitu ya. Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan sangat benci. Tapi doa itu sebagai sebuah ikhtiar. Tapi yang pasti setiap apa yang kita lakukan, amal-amal ibadah kita, jangan pernah 0,000% melenceng dari tujuannya, yaitu Allah semata. Sampun Mbak, tandanya. Kok cepet ya, enggak terus saya. Yang kedua, yang menjadikan kita sulit untuk berlaku ikhlas adalah bagaimana kita masih mengharapkan pujian, tepuk tangan manusia. Ya. Pujian dan tepuk tangan manusia yang menjadikan kita sulit. Ya. Kalau Pak Sapari diparingi uang palsu, pun nomor mboten Pak Sapari? Enggak mau. Tapi kalau Pak Sapari, wah Pak Sapari saya nomai. Pujian palsu. Sumringah nomor mboten Pak? Uang palsu genah ditolak, tapi Pak Sapari saya nom saya ganteng itu ya. Genah orang nggak ada yang semakin muda kan, pujian itu. Dan ini yang kemudian kita menjadikan sulit. Kadang kita melakukan amal gitu ya, puasa. Kadang puasa kita kalau disebut-sebut itu senangnya luar biasa, dan itulah mengganggu kita. Kembali Imam Ibnu Mubarak, Pak, ketika puasa sunnah, beliau diajak makan. Pripun Pak, kinten-kinten Imam Ibnu Mubarak diajak makan ketika beliau sedang puasa sunnah. Pripun Pak? Imam Ibnu Mubarak diam dan kemudian batalkan puasanya. Ketika ditanya, kenapa kok sampai seperti itu? Saya tidak menjamin keikhlasan saya ketika saya jawab saya sedang puasa. Setelah saya jawab itu sampai kemudian nanti berbuka, saya tidak bisa menjamin keikhlasan saya. Itu Imam Ibnu Mubarak. Jenengan mantun Pak, puasa sunnah diajak makan kemudian batal nih. Ya karena kalau kita kan puasa sunnah kadang wayai makan siang itu malah kok ranok sing nekoni aku mau poso pura gitu ya. Malah kemudian dituduh-tuduh nih kan. Naudzubillahi min dzalik. Itu Pak, pujian. Dan itulah yang kemudian sampai Rasulullah mengatakan, lek muji menungso, jangan gampang-gampang kita muji. Jangan langsung memuji seseorang di hadapannya. Kalau ada seseorang memuji orang lain di hadapannya, maka ambillah pasir dan lemparlah pasir itu ke mukanya. Sampai ke atas ngoten Pak. Karena pujian itu luar biasa mengganggu keikhlasan kita. Ini Bapak Ibu sekalian, karena sudah tanda ya, pangapunten bahwasanya dua hal tadi yang menjadikan benalu kita untuk sulit melakukan keikhlasan. Satu, hubbud dunya wa ittiba'ud dunya. Yang kedua adalah pujian-pujian manusia. Dan sifat dari pujian manusia yang pertama adalah kitmanul hasanat, sembunyikan kebaikan-kebaikan kita Pak. Ya, sembunyikan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Yang kedua, dipuji, dicela, tidak dipuji sama saja. Sebagaimana Khalid bin Walid, seakan ketika beliau jadi komandan perang, beliau biasa. Saat beliau diturunkan, beliau nggak ada berubah. Dipuji, dicela, tidak dipuji sama saja. Dan yang ketiga, jadilah seseorang yang internalnya ya lebih baik daripada zahirnya.
batinnya lebih baik daripada zahirnya. Dan itulah yang kemudian diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada seseorang yang menghadap kepada Allah membawa amalan sebesar gunung Tihamah yang putih, besar Pak, sebesar gunung itu. Tapi kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Amalan yang sebesar gunung Tihamah yang putih itu enggak ada artinya apa-apa. Lalu sahabat Sub'an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kabarkan mereka ciri-cirinya, karakternya seperti apa?" Rasulullah kemudian menyampaikan, mereka orang yang membawa pahala sebesar gunung Tihamah nanti di hadapan Allah, tetapi tidak ada artinya apa-apa. Mereka seperti kalian para sahabat. Ketika para sahabat melakukan sholat, dia juga sholat. Ketika engkau sedang qiyamul lail, dia juga sedang qiyamul lail. Tapi ketika mereka tidak ada di antara bersamamu, mereka sedang bersendirian, maka mereka melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka amalan yang sebesar gunung Tihamah tadi tidak ada artinya apa-apa. Ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada salah kurangnya semata karena kelemahan saya, kekurangan saya, ada kebaikannya semata dari Allah SWT. Intinya niatnya kami hanya ingin mengingatkan khususnya kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, kalau memang bisa kita lakukan, karena inilah yang menjadikan jaminan kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah SWT. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.